Masih bicara tentang karakter, saudara. Bagaimana peranan orang tua. Mari kita buka kitab 2 Raja-Raja. Mulai pasal 21. Ya, ayat 1 mulai. 2 Raja-Raja 21, mulai ayat 1. Nama ibunya ialah Hepzibah. Pasal yang sama ayat 19. 21 ayat 19. Nama ibunya Mesulameth binti Harus dari Yotbah. Pasal 22 ayat 1. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Pasal 23 ayat yang ke-31. Pasal 23 ayat 31. Nama ibunya ialah Mutal binti Jeremia dari Libna. Pasal 23 ayat 36. Nama ibunya ialah Zebudah binti Pedaya dari Roma. Pasal 24 ayat 8. Nama ibunya ialah Neusta. Yang terakhir ayat 18. Binti Yeremia dari Libna. Kalau saudara baca sampai selesai, nggak mungkin sekarang, bukan karena waktu. Masing-masing pemimpin ini karakternya beda-beda atau sama? Beda. Ada yang baik, ada yang jahat, yang kurang ajar, macam-macam. Nanti teliti. Mengapa Firman menulis setiap kali ada seorang pemimpin, umur berapa jadi raja, berapa lama memerintah, yang terakhir disebutnya siapanya? Berarti dari umur sejak dalam kandungan sampai umur 0 dia lahir, sampai umur hampir 10 tahun kira-kira, pengaruh ibu itu mutlak kepada anak itu. Saudara, suatu kali saya jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Saya itu punya banyak kekecewaan kepada diri sendiri, karena anak-anak yang saya didik nggak semuanya benar. Apalagi setelah saya lama nggak ketemu mereka, dengar kabar yang bengkok, ada yang jatuh, ada yang macam. Kenapa? Saya kan merasa sedih. Kenapa bisa begitu? Pak, nanti masalah Yudas, ya gagal Yesus akan sambung di sini, Pak, ya, pertanyaan itu karena masuk di sini. Kenapa? Sampai suatu hari saya menemukan di Alkitab, siapa sih nggak bangga kalau kita jadi guru sekolah minggu punya murid seperti Musa? Di dalam data tokoh iman Ibrani 11, ternyata bukan Abraham yang memenuhi sekian banyak ayat. Ayat yang paling banyak adalah tentang Musa. Abraham kalah, Daud kalah, semuanya kalah. Musa lalu ditulis, karena iman Musa telah begini, karena iman Musa telah begitu. Nah, sebagai guru sekolah minggu kan tanya, kalau Musa sehebat itu imannya, ini guru sekolah minggunya siapa? Ngerti maksud pertanyaan itu? Saya mau belajar bagaimana guru sekolah minggu itu bisa ngajar Musa sehebat itu di tengah hiruk pikuknya Mesir yang 100% sihir, penyembah berhala. Betul tidak? Kafir semuanya. Musa tumbuh sebagai cucu raja dengan main-main itu. Musa belajar semua ilmu Mesir. Betul tidak, saudara? Karena cucu raja, calon pewaris, pintar, intelektualnya luar biasa. Siap, tapi imannya. Menurut saudara Musa pernah sekolah minggu tidak? Enggak. Di mana sekolah minggunya? Nah, saya mikir siapa ini? Cari-cari nggak ketemu. Saya buka buku-buku tafsiran Alkitab. Saya punya 4 tafsiran Alkitab, 4 pengarang. Nggak ketemu juga. Apa ini orang bisa hebat imannya? Sama konsep yang muncul 6 tahun kemudian, saudara. Berapa kali Samuel dipanggil Tuhan pertama kali? 1 Samuel 3 ayat 7. Nah, ayat itu mengganggu pikiran saya. Kenapa ini anak bisa sehebat itu? 1 Samuel 3 ayat 7. Salah seorang silakan. Ya, ulangi Pak yang kuat. Saudara baca baik-baik. Bagaimana Yahweh bisa bicara pada anak ingusan? Kalau boleh tahu pakai kata itu, dia belum kenal dan firman-Nya belum pernah sampai. Ya ngapain diajak bicara? Maka itu sampai 3 kali dia dipikir papa angkatnya. Orang tua tidur dibangunkan anak kecil, marah Eli. Aku gak panggil, tidur anak. Baru tidur, Samuel, balik lagi tuh anak. Marah, aku gak panggil. Eli bilang, tidur lagi. 3 kali panggil lagi. Bapak panggil saya. Sekarang Samuel yang bangun. Apa yang ditulis Alkitab? Ini Tuhan yang berbicara pada anak. Lihat ayat 1. Kondisi gereja zaman itu dan bangsa itu seperti apa? Lihat ayat 1. Bagaimana kondisinya seperti ayat 1? Ini anak yang namanya Samuel tinggal satu rumah dengan 2 kakak yang bejat. Kok karakternya nggak ketularan? Betul? Kenapa ini nggak terpengaruh Samuel ini?
Nah, 6 tahun kemudian setelah saya meneliti Musa gak ketemu jawaban, saya tanya lagi, siapa guru sekolah minggunya ini? Karena saya suka anak-anak, ngajar mereka. Akhirnya Roh Kudus menemukan, nanti saudara baca ya, ini cara belajar Alkitab. Ternyata antara Hana, mamanya Samuel, dengan ibunya Musa. Saya mau gabung dengan ayat yang kita baru baca tadi. Nama ibunya, nama ibunya, nama ibunya. Ternyata Musa dan Samuel bisa begitu hebat imannya karena ibunya. Apa yang kita temukan di dalam 2 kisah, 2 saudara kita ini waktu masih kecil. Anak putri Firaun waktu menemukan bayi itu, yang dia cari siapa? Siapa yang bisa menyusui bayi ini? Nah, kata yang sama dipakai di 1 Samuel 1. Hana menyusui Samuel. Nah, itu digabung oleh Roh Kudus. Jadi Daniel, kamu perhatikan 2 kata yang sama. Ini gak kebetulan. Maksudnya, jadi Musa dan Samuel punya iman begitu hebat. Karena selama disusui, mamanya sampaikan firman kepada anak-anak ini. Lalu Roh Kudus menunjukkan saya orang Jawa. Campuran Jawa, saya orang Tionghoa juga. Saya tidak tahu suku-suku lain istilahnya. Tapi bagi orang Jawa, setiap kali seorang ibu lagi menimang bayinya, tahu kata menimang ya? Menidurkan atau netein. Ini orang Jawa selalu mengidung, ada kata kidung, menyanyi. Tapi bukan lagu. Kidungan orang Jawa, ibu-ibu Jawa sambil menyusui anaknya, itu mengungkapkan harapan-harapan. Sambil nyanyi. Besok aku berharap kamu jadi begini. Terus, ada nggak suku-suku? Pasti ada, bukan? Saudara, ternyata selama menyusui itu ibu-ibu, peranan ibu itu dahsyat untuk anak-anak itu. Ini pengaruh mama. Maka itu setiap pemimpin yang ditulis di Alkitab, ibunya siapa? Ini pembentukan karakter. Sejak masih kecil, maka itu yang punya bayi dengar. Karena sampai umur tertentu, papa belum punya hak atas anak. Anak masih cari mamanya terus, betul tidak? Karena nggak ada bapak nyusui. Amit-amit gitu. Maaf saya pakai kata ini. Jadi anak dekat dengan mama. Nah, tahun 87 bulan September, saya di Probolinggo, Jawa Timur dengan Ibu Christine Yeri, seorang hamba Tuhan, secara di Denpasar. Waktu itu kami buat acara namanya Rally Anti Perceraian. Sampai suatu saat kami disusi. Itu dari Denpasar sampai Jakarta. Semua kota kami berhenti. 3 bulan rally itu, saudara. Anti perceraian. Tahun 87. Terus saya berkata, Bu, saya panggil dia, Bu, kenapa sih kok lebih banyak suami yang nyeleweng daripada istri? Kenapa? Dia manggil saya Koden. Itu istilah panggilan banyak orang, saya itu Koden. Masa Koden nggak tahu? Nggak tahu, Bu, benar. Dengarkan, saya belajar dari buku sendiri. Mengapa lebih banyak suami yang jatuh ke tangan orang lain daripada istri ke tangan orang lain? Betul tidak secara mayoritas, bukan? Lebih banyak suami yang selingkuh daripada istri yang selingkuh. Begini penemuan Ibu Christine Yeri. Setiap manusia, termasuk kita yang laki, begitu kita jadi manusia, itu kita disimpan di tubuh perempuan. Karena yang hamil kan perempuan, masa ada laki-laki hamil. Oke? Jadi sejak kecil kita laki-laki sudah nikmati hangatnya tubuh perempuan. Begitu kita lahir, yang meluk pertama mamanya dong. Betul? Yang nyusuin sekian waktu mamanya lagi, lengket terus. Begitu anak itu mulai bisa belajar jalan, kebanyakan pengasuhan anak laki atau perempuan? Perempuan lagi. Begitu anak-anak masuk playgroup atau TK, hampir nggak ada guru TK laki-laki. Ketemu perempuan lagi. Jadi bayangkan sejak dalam kandungan sampai umur kira-kira 6 tahunan, kita para pria dikuasai perempuan.
Dan itu fakta.